Detik-detik Patrick Kluivert tiba di Indonesia disambut meriah, para fans beri dukungan. Sergio Van Dijk optimis timnas Indonesia lolos Piala Dunia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Bung Toel sebut Sintayong pelatih anti kritik. Calvin Verdonk jadi pemain terbaik paruh musim Liga Belanda, bikin bangga merah putih. Martin Paes mendadak ajak wartawan Amerika nonton laga timnas di GBK. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pengamat sepak bola Indonesia yakni Bung Toel menilai bahwa Sintayong merupakan pelatih yang tidak mau dikritik. Bahkan pelatih asal Korsel itu juga tidak mau mendengar masukan dari pemain timnas Indonesia. Bung Toel sapaan akrabnya mencoba memperhatikan pola asuh Sintayong di timnas Indonesia. Pria 53 tahun itu melihat bahwa ada yang aneh dengan cara komunikasi di tim merah putih. Bung Toel menyebutkan komunikasi di timnas Indonesia hanya satu arah, yakni dari Sintayong kepada para pemain saja. Hari-hari terakhir itu menunjukkan pola komunikasi yang one way, kata Bung Toel. Jadi dia tipikal pelatih yang kurang bisa menerima masukan, tegas Bung Toel. Bung Toel menilai seharusnya Sintayong juga mau mendengar arahan dari para pemainnya. Terlebih skuad timnas Indonesia diisi oleh pemain-pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Dengan adanya tukar pikiran di dalam ruang ganti, itu bisa menghidupkan taktik timnas Indonesia. Keputusan pemecatan Sintayong dianggap sangat tepat. Terlebih penggantinya berasal dari Belanda. Menurut pengamat sepak bola ini, bahwa PSSI telah mengambil solusi yang sangat efektif. Keputusan memilih pelatih dari Belanda ini mungkin menjadi solusi dalam problem tersebut. Dia juga mengatakan bahwa masalah komunikasi itu sudah disampaikan secara profesional oleh Ketum PSSI Erick Thohir dalam jumpa pers beberapa waktu lalu. Sekarang harapannya semoga Patrick Kluivert bisa memberikan perubahan besar bagi skuad Garuda. Tentu perubahan ke arah yang lebih baik bagi timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia yakni Calvin Verdonk masuk tim terbaik pada musim Liga Belanda 2024-2025. Calvin ditempatkan sebagai bek kiri dalam tim tersebut. Hal ini menjadi pencapaian manis yang didapat oleh Calvin Verdonk. Setelah beberapa kali masuk tim terbaik hitungan pekan, kini Calvin Verdonk dianggap sebagai bek kiri terbaik paruh musim Liga Belanda 2024-2025. Melansir akun Instagram resmi Liga Belanda @Eredivisie, para pemain terpilih berdasarkan pengambilan voting dari 5.000 supporter. Tentunya ini merupakan pencapaian yang baik bagi Calvin Verdonk. Tim terbaik Liga Belanda sejauh ini, berdasarkan voting dari 5.000 fans, tulis @Eredivisie. Calvin Verdonk terpilih bersama 10 pemain lainnya di Liga Belanda musim ini. Pada musim ini, Calvin Verdonk telah membuat 17 penampilan bersama dengan Enisine Jemegen di Liga Belanda. Meski tak mencetak gol ataupun assist, Calvin Verdonk selalu menjadi andalan di sisi kiri pertahanan klub tersebut. Menurut catatan SofaScore, Calvin Verdonk terpilih menjadi starter sebanyak 15 kali. Dia mencatatkan 53 menit rata-rata waktu bermain, serta 82% akurasi umpan per pertandingan. Saat ini Enisine Jemegen berada di urutan ke-12 Liga Belanda 2024-2025. Mereka telah mengumpulkan 17 poin, dari 5 kemenangan dan 2 kali imbang. Pelatih baru skuad Garuda yakni Patrick Kluivert sudah terbang menuju Indonesia. Pelatihan timnas Indonesia itu diperkirakan mendarat pada petang ini. PSSI sudah mengumumkan Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia pada Rabu 8 Januari 2025. Legenda sepak bola Belanda itu dikontrak hingga 2027 dengan opsi perpanjangan kontrak. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menyampaikan bahwa Kluivert bakal tiba di Indonesia pada 11 Januari 2025. Dan sehari setelahnya diperkenalkan ke publik. Patrick Kluivert sudah terbang ke Indonesia dari Bandara Schiphol. Dia terbang menggunakan maskapai KLM Royal Dutch Airlines dengan kode penerbangan KL809. Penerbangan ini nantinya bakal transit di Kuala Lumpur sebelum mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Patrick Kluivert sangat antusias saat mendapatkan tawaran menggantikan Sintayong. Dia mengaku tak butuh berpikir lama.
Saya sebenarnya langsung antusias, karena potensinya sangat besar. Indonesia adalah negara dengan hampir 300 juta penduduk. Banyak di antaranya menyukai sepak bola. Tegas Patrick Kluivert. Kedatangan Patrick Kluivert disambut meriah oleh fans Garuda. Para fans berharap semoga Patrick Kluivert bisa membuat timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, skuad Garuda masih berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia ada di posisi 3 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 6 poin. Pada bulan Maret mendatang, skuad Garuda akan menghadapi 2 laga, yakni melawan Australia dan juga Bahrain. Kemenangan menjadi harga mati bagi pasukan Patrick Kluivert untuk mencegah asa lolos ke Piala Dunia 2026. Jika timnas Indonesia meraih 6 poin di 2 laga tersebut, maka 1 langkah timnas Indonesia sudah ada Piala Dunia 2026. Mantan pemain timnas Indonesia yakni Sergio Van Dijk mengaku optimis Patrick Kluivert bisa membawa Garuda lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Indonesia pada Rabu 8 Januari 2025. Ex-striker Barcelona itu diplot menggantikan Sintayong yang 2 hari sebelumnya dipecat. Rencananya Patrick Kluivert akan diperkenalkan secara resmi ke publik pada Minggu 12 Desember 2025. Tugas berat sudah menanti Kluivert, yang ditargetkan membawa Garuda lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Mantan pemain naturalisasi timnas Indonesia yakni Van Dijk mengaku ragu Kluivert bisa mewujudkan mimpi besar tim merah putih. Hal yang sangat bagus adalah perhatian untuk Indonesia di media olahraga seluruh dunia. Di mana-mana orang sekarang tahu sepak bola Indonesia mau berkembang. Tapi saya masih sedikit ragu karena ekspektasi untuk Pak Patrick Kluivert, dia harus dapat hasil yang terbaik di pertandingan kualifikasi Piala Dunia bulan Maret dan juga Juni, ujar Sergio Van Dijk. Mantan striker Persib Bandung itu menilai pelatih baru butuh adaptasi yang tak sebentar untuk membangun taktik sebuah timnas. Biasanya pelatih baru butuh waktu untuk beradaptasi dengan pemain-pemain. Dan seiring pelatih mau membangun sistem permainan baru, kan itu butuh lebih banyak waktu, mungkin 3-6 bulan. Apalagi ini tim nasional, pemain-pemain cuma bergabung sekitar 6 kali setahun, ujar Sergio Van Dijk. Sergio Van Dijk pernah bekerja sama dengan Patrick Kluivert di klub Australia Brisbane Roar. Kala itu Van Dijk masih aktif bermain dan Kluivert asisten pelatih. Menurut Van Dijk, Kluivert kurang siap dipatok target jangka pendek. Pengalaman minim bisa jadi kendala tersendiri. Untuk jangka panjang, saya yakin Patrick Kluivert adalah pilihan yang baik. Dia punya pengalaman, dia punya nama besar, dan saya masih ingat bekerja dengan PK saat saya masih main di Brisbane Roar. Patrick Kluivert menjadi asisten pelatih. Pengalaman saya dengan PK sangat positif, dan saya yakin dia jauh lebih baik sekarang, dan pasti sekarang timnas menjadi lebih tajam juga. Tegas Sergio Van Dijk. Kiper timnas Indonesia yakni Martin Paes menggambarkan betapa luar biasanya atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ia bahkan senang apabila bisa mengundang media Amerika Serikat untuk hadir ke stadion langsung saat bermain skuad Garuda. Hal tersebut diungkapkan Martin Paes pada acara Media Day Major League Soccer 2025. Kiper FC Dallas berusia 26 tahun tersebut telah 6 kali bermain untuk timnas Indonesia. Kedua clean sheet yang ia catatkan bersama Merah Putih datang di SUGBK. Ia menjalani debut kandangnya pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Australia. Kala itu skuad Merah Putih menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Kendati kebobolan 4 gol saat menghadapi Jepang pada laga pertama ronde November, ia mencatatkan clean sheet saat Garuda menang 2-0 atas Arab Saudi. Martin Paes mengutarakan bahwa dukungan luar biasa supporter Garuda di SUGBK tak ada duanya. Ada saingannya, mungkin sama seperti Boca Juniors, River Plate, kalian mungkin lebih kenal atmosfer di stadion tersebut, kata Martin Paes. Passion dari supporternya sangat luar biasa. Semua laga kandang sold out 85.000 penonton, luar biasa, kata Martin Paes. Ia pun ingin membayar dukungan luar biasa tersebut dengan tempat di turnamen yang akan diadakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada 2 tahun dari sekarang. Kesetiaan dan dukungan itu yang mendapatkan tempat di Piala Dunia. Anda bisa lihat di Piala Dunia betapa loyal dan passionnya mereka, ujar kiper FC Dallas.
Luar biasa, kami punya kesempatan besar kali ini. Kami hanya beberapa poin lagi, bahkan jika peringkat 3 dan keempat masih ada kesempatan ke babak berikut. Tantangan besar tapi sangat penting. Tegas Martin Paes.